Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, syaimin, syaimat, rahimakumullah. Atas izin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nasha'irul Ibad. Terlebih dulu kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimahullah, kita melanjutkan hari ini makalah yang ke-36. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nahnu bihima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatu wa thalathun. Makalah yang ke-36 an Luqmanul Hakim annahu qala li ibnihi. Diceritakan dari Luqman Hakim. Ya, kita tahu Luqman Hakim adalah guru atau ayah yang bisa mendidik anak-anaknya. La tusyrik billah, misalkan jangan kamu ufin anak kepada orang tuanya, harus berbuat baik dan sebagainya. Itu di surat Luqman kita bisa lihat cara orang tua mendidik anaknya. Nah, salah satu yang beliau katakan kepada anaknya, ya bunayya innan nasala satu aslatin thuluthun lillah wa thuluthun li nafsi wa thuluthun lidudi. Wahai anakku, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu ada 3/3, artinya 1 dibagi 3 berarti 3/3, sepertiga. Beliau mengatakan, ya thuluthul lillah, yang sepertiga itu untuk Allah dan sepertiganya untuk dirinya, thuluthun nafsi. Dan yang ketiga, thuluthul lidud, sepertiganya untuk ulat. Apa? Anaknya tanya, apa itu? Kira-kira itu disebutkan fa'amma ma huwa Allahu faruhuhu. Adapun hal yang untuk Allah adalah ruhnya, nyawa kita. Kita di dalam kendalinya Allah, dan Allah lah yang memiliki kita, dan ruh itu akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kan demikian, yang kembali pada Allah itu ruhnya. Jasad kita kan dikubur, ruh kita yang kembali pada Allah, yang nanti di akhirat dengan kebesaran Allah akan menjelma menjadi orang kembali seperti kita, bahkan lebih cakep, lebih cantik, lebih ganteng dan sebagainya. Yang kedua, amma ma huwa li nafsi fa'amalhu. Adapun yang kedua adalah sepertiga itu untuk dirinya. Artinya fa huwa raji'un li nafsi bin naf'i wal idrarin. Karena amal itu kembali kepada dirinya, apakah amalnya yang baik, apakah amalnya yang buruk, amalnya yang membahagiakan, apakah amalnya yang menyengsarakan, apakah amalnya yang bermanfaat atau doror, penuh dengan bahaya. Sing nandur apik panene apik.
siapa menabur angin akan menuai badai. Nah, ini semua kembali kepada dirinya. Jadi semua kembali kepada apa yang diperbuat di dunia ini. Wa amma ma huwa lidudi fajismuhu, dan yang ketiga hal yang sepertiga badan kita itu nanti untuk ulat. Dan itu tubuh kita. Begitu masuk di kuburan, maka tidak berapa lagi ulat-ulatnya akan datang. Ya, yang akan memakan kita bahwa makulu tutin, karena tubuh kita akan dimakan ulat. Jadi dengan demikian, ini yang harus kita tahu taksonomi siapa kita. Allah, amal, dan sebetulnya badan kita secara fisik itu apa yang kita banggakan? Ganteng, cantik, ayu, nggak ada artinya itu. Memangnya kalau orang cantik nanti akan yang bondong-bondong orang laki-laki ingin dikubur bareng-bareng? Atau sebaliknya orang yang ganteng, ibu-ibu atau remaja-remaja, putri-putri ingin dikubur bareng? Enggak lah. Itulah yang disebut tubuh itu adalah nisbi. Tubuh itu sementara, jangan berbangga dengan apa yang ada di dalam fisik kita. Dari tiga-tiga ini mari kita perhatikan. Wal maqalatus sabi'ati wa talatun, dan maqalah yang ke-37 an Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karamal wajhah, menantu sekaligus keponakan Rasulullah. Beliau adalah pintu ilmu, ana matinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya ini adalah sumbernya ilmu, tapi masuk ilmu saya harus babunya, pintunya adalah Ali. Karena itu posisi Ali, apalagi Fatimah, itu adalah kunci di dalam transmisi keislaman sampai sekarang. Beliau mengatakan salatun yujidna fil khifdin, ada 3 hal yang dapat menambah hafalan fidzihni, artinya pikiran-pikiran kita, dan juga ada yang wayudhibnal balgham, dan yang bisa menghilangkan lendir yang ada di dalam kepala. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, mengapa disebut lendir? Ya, karena lendir itu penyakit. Imam Ali mengatakan wa ahadut taba'il arba'ah, lendir itu ada 4 yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama adalah wayal balgham. Orang kalau mual, lendir keluar, berarti menunjukkan lagi tidak sehat. Ya, kita kan fungsinya kan itu. Kalau orang baik-baik nggak ada orang sehat. Oke. Yang kedua wadam, darah hitam. Yakin? Kalau orang manusia darahnya hitam, penggumpalan kan sakit, pertanda dia tidak sehat. Wasawadu'i, dan yang kedua adalah ada daki. Manusia berkali-kali disabun tetap ada dakinya. Memang manusia terbuat dari tanah, ya. Wassofroh, dengan segala hormat, itu adalah apa? Sofroh itu ingus. Jadi kalau orang punya 4 ini sebetulnya dia sedang tidak sehat. Nah,
yang bisa menyehatkan itu apa? Agar bisa tidak banyak lendir tadi. Kalau berpikir enak ya, dan kalau menghafal itu enak, Imam Ali mengatakan harus memperbanyak 3. As-siwak, sikat gigi. Pakai siwak lagi itu lebih baik. Yang kedua, saum. Mengapa saum? Karena memang metabolisme manusia itu terbatas. Kalau terlalu banyak produksinya, maka dengan demikian lemaknya juga banyak. Karena itu saum itu akan menghilangkan penyakit-penyakit lendir-lendir yang ada di dalam diri kita. Yang kedua. Yang ketiga menurut Imam Ali adalah wa qiraatul Quran, yaitu memperbanyak baca Al-Quran. Jadi dengan demikian rajin bersikat gigi, siwak, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan syafaatul Quran. Hari ini kita nuzulul Quran. Jadi dengan demikian yang belum baca Quran sebaiknya minimal 1 juz lah sehari. Nah, ini menjadi bagian dari amal kita. Terus berpuasa juga seperti itu. Oke Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Al-maqalatu samaniyah wa talatun. Maqalah yang ke-38 An Ka'ab Ahbar, dari Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Beliau itu aymal ja'al ulama minal Yahudi, dulunya adalah ulama Yahudi. Kemudian aslama fi zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau mengatakan begini. Al-husunul mu'minina minas syaitani thalatha. Benteng bagi orang mukmin terhadap setan itu ada 3 yang bisa membentengi, yaitu minal khisali ayyi allati tamna'ul mu'minin wa tahfadhuhum minas syaitan thalathon. Jadi yang membentengi, yang menjaga kita dari serangan setan, godaan setan. Padahal setan itu aduwwum mubin, musuh nyata kita. Itu ada 3. Benteng adalah suatu tempat yang tinggi yang dapat menghalangi musuh. Jadi kalau bentengnya rendah, ya maka bomnya bisa masuk. Dan benteng juga merupakan persenjataan, sebagaimana di dalam penjelasan di dalam kitab Al-Asas, di dalam bab Al-Baghlah yang dikarang oleh Imam Zamakhsyari. Beliau mengatakan yang pertama, benteng seorang muslim, orang mukmin itu al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng, li'annahu makhalud dzakirina wal malaikatin, karena masjid adalah tempat bagi orang-orang yang berzikir dan para malaikat. Jadi dengan demikian kita harus memperbanyak ke masjid. Yang kedua adalah wadzikrullah. Yang kedua adalah zikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amarkullah dzikron katsir. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan berzikirlah dengan menyebut nama Allah, 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 Allah sebanyak-banyaknya, fasabbihu bukrata wa asila. Oke. Fa inna syaitan la siyaman, maka dengan demikian apalagi kalimat zikirnya itu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir yang bagus, la haula wala quwata illa billah. Fa inna syaitan yankabitu ayyahtafi wa ta'khur. Karena sesungguhnya setan akan mengkerut kalau mendengar nama Allah. Dia akan bersembunyi, yahtafi, lari, wa yatakhur, dan dia akan memelas, wa yata'akhur, dia akan memelas. Terbakar ya.
idza sami'a dzikrullah ta'ala, apabila kita banyak berzikir. Jadi kalau orang banyak berzikir, setan orang doyan, demit orang bulit. Nah, ini orang Jawa dulu ya. Jadi setan orang doyan, ya, demit orang bulit. Setan tidak bisa goda kita, demit itu tidak dulit, tidak bisa mendekati kita. Ini orang Jawa dulu ya. Oke. Karena kita banyak berzikir. Jadi zikirlah menyebut nama Allah yang sebanyak-banyaknya, terkhusus la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, dan yang kita membaca ayat Quran, membaca Al-Quran, la simiyatu ayatul kursi, khususnya ayat kursi. Ya semua ayat bagus, tapi ayat kursi luar biasa. Ini yang guru saya di Jember itu amalannya ayat kursi. Ini dia kalau karomahnya sedang datang, hari ini datang, di situ juga langsung ada. Dulu saya berkali-kali ya, ada korma yang masih getahnya mengalir, diambil dari tanah suci, kemudian dibagi-bagi. Ini karomah guru saya, amalannya ayat kursi, tapi ada kaifiahnya. Kama huwa mujarrabun, hal itulah yang telah teruji menurut beliau. Dari ayat kursi itu jangan lupa, mau kursinya tapi nggak mau membaca ayatnya. Sekarang yang banyak itu rebutan kursi, tapi tidak mau mengamalkan ayatnya. Oke. Para soimin, soimat rahimahullah. Selanjutnya mari kita teruskan. Para salikin, wal maqalatut tasi' wa talatun, maqalah yang ke-39 an ba'dil hukama annahu qol, yang disampaikan oleh ahli-ahli orang bijak ya, bahwasanya beliau berkata, salatun min kanzillahi ta'ala, ada 3 gudangnya, perbendaharaannya Allah ya, ai mimma yadakhiruhullah ta'ala la yu'tiha Allah illa man ahabah. Gudang-gudang itu disimpan oleh Allah dan tidak akan diberikan kecuali memang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah itu sumber dari segala sumber. Nah, apa itu yang Allah cinta itu? Mereka adalah al-faqr, fakir. Wa huwa faktu ma yuhtaju ilaihi. Orang fakir adalah yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak dibutuhkan olehnya. Ini pengertian umum, orang mengatakan fakir adalah orang yang tidak punya apa-apa. Pengertian substansi al-fakir, orang yang tidak membutuhkan apa-apa. Jadi kalau kita ingin itu sebetulnya yang fakir itu kita. Tapi kalau orang pasrah, qanaah, zuhud, itulah orang yang sekaya-kayanya orang, karena beliau fakir, tidak butuh sesuatu. Nah, orang yang tidak butuh seperti inilah yang dicintai oleh Allah, yang akan dibukakan kanzus tadi, yang akan dibukakan apa? Kanzillah, perbendaraan, gudang-gudang Allah. Yang kedua, al-marid wal maradu, orang yang sedang sakit. Orang yang nggak sakit ini adalah orang yang dicintai Allah. Orang yang sakit adalah orang yang dicintai Allah, karena orang sakit itu nggak butuh apa-apa kan? Wa wa ya'ridu lil badan, ya, dia badannya sedang tidak dalam keadaan sehat. Wa yukhriju 'anil itidalil khas, dan dia mengeluarkan dari keseimbangan yang khas. Makan tidak enak ya, apa yang diinginkan, makan ini makan itu. Ketika sehat semuanya mau dimakan. Seperti kita puasa, nanti kalau sudah buka semuanya mau dimakan, ternyata minum teh, makanan 1-2 selesai. Ini adalah manusia.
nafsunya seakan-akan segala-galanya, tapi tidak bisa. Lah, orang yang sakit pada prinsipnya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Oke. Yang ketiga, wasobrun, orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Orang yang sabar itu adalah kekasih Allah. Karena apa? Wa watarkus sakwa, yaitu tidak mengeluh ketika sakit. Min alimil balwa li ghairillah la ilaha illallah ta'ala. Yang orang sabar itu berarti orang sabar itu adalah orang yang menjaga dirinya itu hanya Allah dan tidak ada sesuatu selain Allah. La ilaha illallah ta'ala. Orang sabar. Orang sabar cirinya apa? Waridho bil qada, orang yang ridho terhadap keputusan Allah. Coba kalau kita nggak sabar keputusan Allah, pasti kita protes. Piye sih Gusti Allah kok ngene-ngene tok? Nggak boleh. Berarti dia tidak ridho, berarti dia tidak sabar. Selanjutnya adalah la yakdahu fihi syaqwa. Ya, ia tidak tercela dalam musibah dan tidak mengeluh kepada Allah. Itu cirinya orang sabar. Wala ilal ghairihi, dan bukan kepada selainnya. Pokoknya Allah, itu adalah cirinya orang yang sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang fakir, orang marid, sakit, dan orang sabar, inilah yang dicintai oleh Allah, yang Allah sedang mempersiapkan kanjulnya, perbendaharaan yang akan diberikannya, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, dari tiga itu adalah wa inna ma yakdahu biridha wal maqdiyyin wa inna ma lazimar ridha bil qada. Sesungguhnya orang yang rela dengan keadaan yang telah ditetapkan, dan sesungguhnya keterikatan dan ridho itu dengan qadanya Allah. Li'annal abdul la budda, karena sesungguhnya seorang hamba tidak boleh tidak yarda bi hukmi sayyidihi, harus ridho dengan kehukumnya sayyidihi, Allah, sesembahannya. Kadza fit ta'rifati li sayyidi alayyil jurjani. Ya, dia adalah rela terhadap keputusan Allah seperti kitabnya At-Ta'rifat karya dari Al-Jurjani. Oke, sekarang yang ke-40. Al-Maqalatul Arba'un an Abi Ibnu Abbas radhiyallahu an khina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairul syuhuri wa ma khairul a'mal. Diceritakan dari Ibnu Abbas, beliau ditanya oleh para sesama sahabatnya, hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, dan amal perbuatan apa yang terbaik. Maka ketika ditanya, Ibnu Abbas mengatakan faqala ay Abdullah Ibnu Abbas, ya, khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari adalah Jumat. Li'annahu sayyidul ayyami, karena hari Jumat itu adalah penghulu dari semua hari. Atallahu ta'ala lihadil ummati Muhammadiyah, dan inilah mengkaruniakan hari Jumat itu dikhususkan umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa khairus syuhuri syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Karena itu kita, ya Allah, marratin ba'dal marrat ila Ramadan ila Ramadan. Ya Allah, pertemukan kembali lagi, ketemu Ramadan. Ini cita-cita kita. Seperti orang yang haji umrah, marratin ba'dal marrat. Datang lagi. Karena tidak ada orang yang haji umrah pulang melarat, nggak ada. Meskipun dia berkali-kali pergi haji dan umrah, pulang menjadi orang miskin, nggak ada. Karena itulah memang janji Allah, marratin ba'dal marrat. Berarti kalau Bapak Ibu sekalian pulang umrah,
tawaf wada atau mau pulang itu, maka di situ doanya adalah marratin ba'dal marrat. Datang lagi ya Allah, datang lagi ya Allah, engkau panggil lagi ya Allah, engkau panggil lagi ya Allah. Lah ini adalah di bulan Ramadan ya. Kita datang lagi Ramadan, ketemu Ramadan lagi. Kan doanya sama. Allahumma bari'na fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Karena di dalamnya adalah unzila fil Quran, Quran diturunkan, wa fihi lailatul qadar, dan di dalamnya ada lailatul qadar khairum min alfi syahrin, 1000 bulan, wa fihi syiyamul wajib, dan di dalamnya ada puasa wajib, wa li anna thawaban nafli fihi ka thawabil fardhi, orang yang beramal sunnah di bulan suci Ramadan itu sama saja pahalanya seperti amalan ibadah fardu. Nah, Ibnu Abu Bakar Al-Warraq, ya, Ibu Al-Warraq itu gurunya Imam Ghazali. Beliau mengatakan Syahrul Rajab Syahrul Zar'in. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Syahrul Sya'ban Syahrul Suqi Zar'in. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, menyiani, ya, padi-padi kita. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalika zar'in. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen yang sejak kita lakukan. Karena itu mengapa Allah berlipat-lipat amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Ya, itu ya Bapak sekalian. Wakhirul a'mal, ya, beliau yang ketiga, wakhirul a'mal sholawat khamsah liwaktiha. Sholat 5 waktu liwaktiha, sesuai dengan waktunya. Fa innaha abwaba a'mala fa idza futihat sholawatu wa futihat sairul a'mal. Karena sholat 5 waktu itu adalah pintu-pintu amal perbuatan, ya. Faidah futihat sholawat futihat sairul amal. Kalau apabila sholatnya terbuka dan baik, maka amalnya juga baik. Wa idza suddat. Apabila tertutup, maka akan tertutup. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang yang ke-40 Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjutkan biar tuntas. Itu pembicaraan dari Imam tadi. Nah, setelah itu famata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas wafat radhiyallahu anhu fi dzalikal yaum, pada suatu waktu aywa yaumul Jum'ah, dan akhirnya Ibnu Abbas meninggal pun di hari Jumat. Jadi kalau orang meninggal hari Jumat itu biasanya sudah tanda-tanda. Amin ya rabbal alamin. Nah, famadha ala dzalika salatu ayamin fahabalu aliin radhiyallahu an. Setelah Ibnu Abbas meninggal, kemudian berkumpullah mereka kepada Sayyidina Ali karamal wahad, ya. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhu musuila an dzalik, pertanyaan serupa ditanyakan kepada Sayyidina Ali terhadap 3 masalah tersebut. Ayy masail tsalits. Fa'ajaba bikata, seperti demikian, yakni dengan jawaban tersebut. Jadi tidak jauh berbeda, tapi Ali menambah. Faqala Ali radhiyallahu, maka Ali berkata, karamal wajhah, law su'ilal ulama wal hukma wal fuqaha min masyriqi ilal maghrib. Ketika ditanya ulama dari barat timur tentang itu, antil kal masail salasa, dari 3 pertanyaan tadi, li ajlu bimisli ma akhaba Ibnu Abbas. Semua akan sama jawabannya dengan Ibnu Abbas. Hari terbaik, bulan terbaik, amal terbaik. Ali menambah ila anna, kecuali saya. Jadi Ali mengatakan kecuali anna.
Bukan berarti ini salah, bukan Ibnu Abbas salah, tapi Ali mengatakan illa ana kecuali saya. Pendapatnya Ali apa? Aqulu fi jawab dzalik inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Kalau tadi kan mengatakan sebaik-baik hari Jumat. Ya. Dari sisi hari hitungan bagus. Tapi dalamnya substansinya oleh Ali dikatakan sebaik-baik amal adalah yang diterima oleh Allah. Sama benarnya. Tapi Ali lebih dalam. Ali kan ilmuwan, saintis. Beliau adalah babu ilmu, pintunya ilmu Rasulullah SAW. Sawa'an kanat qalilatan aw kathiran, tidak penting. Yang penting entah banyak entah sedikit, yang penting diterima Allah. Itu yang terbaik. Ini ketika ditanya amal. Yang kedua, wa khairu sahri, ya, sebaik-baik bulan adalah ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Apabila engkau bertobat di satu bulan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Orang pengen tobat banyak, tapi nggak melaku-melaku. Orang ingin melakukan kebaikan, misalkan mau suluk banyak, tapi nggak jalan-jalan. Karena itu dia tidak menemukan hari yang baik, tidak menemukan bulan yang baik. Bulan yang baik adalah begitu kita disengat ingin suluk, berangkat suluk. Itu sebaik-baik menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Kalau ada niat baik, jangan ditunda-tunda. Ingin sholat malam, belajar sholat malam. Ingin baca Quran, langsung ambil Quran. Kalau enggak, setannya datang. Mau suluk, enggak jadi-jadi. Bertahun-tahun. Karena apa? Gangguan. Betul ibu-ibu. Bapak ya. Udah, inilah Ali bin Abi Thalib menjawab sudah. Sebaik-baik sebulan adalah ketika engkau sudah dipanggil langsung jalan. Oke. Qala Ibnu Abbas berkata, taubatan nasukan nadamu bil qalbi. Yang namanya taubat itu adalah menyesal di dalam hati, wal istighfaru bil lisan, istighfar di lisan, wal iqlalu bil badan, dan melepaskan diri dari tubuh perbuatan yang lalu. Say no maksiat, berhenti semua. Wal idraru ala alla'uda ila ma nahallahu anhu, dan menetapkan hati untuk tidak untuk mengulangi kembali apa yang telah dilarang oleh Allah. Wakila tauban nasuka, dan dikatakan juga taubatan nasuka adalah Allah yakba ala amalhi atarun minal maksiyah. Taubat nasuka adalah tidak tersisa dari amal-amal bekas yang lalu. Misalkan dulu kita pernah nakal, katakan ya, nggak ada tuh ingin nakal lagi. Ngeredek kalau deket dengan orang nakal, katakan ya. Sirron wa jahron, rahasia atau terang-terangan. Wakilah yang lati turitu sohibaha falaha ajilan wa ajilan, dan dikatakan taubatan nasuha adalah mewariskan kebahagiaan kepada pelakunya dalam waktu yang cepat dan lambat. Jadi kalau orang sudah taubat nasuha itu lebih tenang, lebih bahagia. Nah sekarang terakhir dari Ali, tadi kan sudah. Yang pertama adalah amal yang terbaik, yang kedua bulan yang terbaik, yang ketiga hari yang terbaik. Menurut Ali bin Abi Thalib karamal wajhah, wa khairul ayami ma tahruju fihi minad dunya illallah. Orang yang telah mengikrarkan dan keluar dari kesehariannya itu tiada lain adalah menuju Allah. Sehari-hari ya zikir, sehari-hari kerja, sambil kerja zikir, pulang zikir, nganggur ambil wudhu, baca Quran, zikir, mutawamah wudhu, menjaga wudhu. Jadi orang yang hari terbaik.
Karena kita tidak tahu saat mana Allah mengambil kita. Ya. Bil maut, sebelum kematian, mukminan billah, dalam keadaan iman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, antara Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya mirip. Cuma kalau Ibnu Abbas itu menyebut hari bulannya, ya, kalau Rasulullah itu, kalau Ali bin Abi Thalib mengenai substansinya. Jadi dengan demikian ini bisa dipadukan menjadi ibrah yang perlu kita ambil menjadi amalan-amalan keseharian kita. Bapak Ibu sekalian, tadzkirah itu biasanya tidak 2 kali. Ya. Peringatan itu kadang-kala tidak 2 kali. Karena itu kalau sudah ada kerentek apapun, ya, kerentek, ada khotroh fil qalbi untuk kebaikan, laksanakan. Ingin baca Quran, langsung. Ingin sholat malam, bangun. Alarmnya jangan dimatiin lagi. Saya mau sholat. Alarmnya mati, tidurnya jalan lagi. Nah, itu berarti tidak, menurut Ali tadi, tidak sebaik-baiknya bulan dan hari. Ya, ingin masuk suluk, Bismillah, tata. Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas dilimpahkan kepada teman-teman, sahabatnya. Saya mau katakan 10 hari untuk cuti. Itu namanya sebaik-baik dari orang yang mengambil hari dan bulan terbaik menurut Sayyidina Ali. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Kalau yang saya sampaikan baik, berarti itu dari Allah melalui kitab Nashaikhul Iman. Semoga Allah meridhoi dan memberikan fadilah, ya, maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.